Hanya kepadamu kami berserah ya Aba ya Bapa, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan Allah yang dapat dipercaya, Tuhan Allah yang setia, yang kasih-Nya tidak ada habis-habisnya untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendak di bumi ini ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini katakan pada hari rezeki yang menjadi bagian kami, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat
tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang baik ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya? Wah, senang luar sekali. biasa. Lihat Bapak Ibu semuanya segar-segar, rambutnya baru. Ada yang sekarang sudah dandan ini, sudah make up ya. Wah, luar biasa, semuanya segar ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, Selasa 12 Desember 2023 ya. Kita kembali akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim, waktu dan tempat Ibu Jim. Pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan sama-sama mengingat satu tema, hanya Yesus jawaban hidupku. Saya percaya tema ini sudah pernah kita alami semua, bahwa hanya Yesus jawaban hidupku. Tetapi kita lihat bahwa menjelang Natal ini Yesus datang ke dunia, salah satunya yaitu menjawab setiap masalah kehidupan kita. Saudara, kehidupan manusia itu penuh dengan berbagai persoalan. Ya, begitu banyak pergumulan, silih berganti, dan tidak seorang pun yang bebas dari persoalan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi ingat Tuhan meluputkan dari semuanya. Saudaraku, seringkali persoalan yang datang membuat kita itu letih, baik fisik maupun mental. Banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Banyak pertanyaan, kenapa ini mesti terjadi? Kadang membuat orang ambil keputusan yang salah. Udah nggak usah ikut Tuhan lagi. Sudah ke gereja, sudah melayani Tuhan. Kenapa ini terjadi dalam hidupku?
Karena kita sangat mengharapkan jawaban atas pergumulan kita. Tetapi mengapa seringkali kita kadang-kadang menunggu jawaban dan sepertinya itu tidak mendapat jawaban. Saudara, kita mencoba mencari jawaban. Karena kenapa hal itu terjadi? Namun kita tidak menemukan jawaban itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban hidup kita. Saudara ingat firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia mau memberikan kelegaan kepada kita yang letih lesu akibat beban berat. Dia mau memberikan damai sejahtera bagi kita. Saudara, jangan sekali-kali kita mencari mengandalkan kekuatan kita atau bersandar kepada manusia yang kita anggap mempunyai kuasa untuk menolong kita. Saudara, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu keadaan kita. Datanglah kepadaku, ini merupakan suatu undangan. Berapa besar persoalan kita, tetap Tuhan Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apapun kesulitan kita, mungkin kita ada di padang gurun, di padang belantara, Tuhan akan membuat jalan di situ. Ada pengharapan, ada penghiburan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak ada habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kesulitan kita hari ini biarlah kita pikirkan hari ini. Karena kasih setia Tuhan besok selalu baru untuk menyertai kehidupan kita. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Responi undangan darinya. Datanglah ke hadirat-Nya dengan segala persoalan kita. Perhadapkan masalah kita kepada Dia El Shaddai Allah Maha Besar. Saya percaya apapun masalah kita, Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan jawaban bagi kita. Jalan keluar yang terbaik. Karena Tuhan berkata, Dia tidak mempunyai rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Mungkin ada di antara saudara berpikir, Tuhan Yesus kok nggak menjawab doa saya ya? Saya ini sudah bergumul sekian lama. Tetapi kok persoalannya tetap saja. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan. Waktu kita tuh beda dengan waktu Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri. Saudara, Tuhan izinkan semua itu terjadi kadang-kadang untuk memproses diri kita, untuk menyiapkan diri kita. Karena kadang-kadang kalau Tuhan jawab doa kita, permasalahan kita, tapi kalau hati kita belum siap untuk dijawab doanya, maka saudara tidak ada gunanya. Tuhan tahu persis sampai kapan Tuhan bisa menjawab doa kita. Saudara, kalau kita tentunya inginnya doa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya dijawab. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan waktu. Ya. Waktu ini penting. Karena di tengah-tengah waktu itu Tuhan ingin berjumpa dengan kita. Tuhan ingin memproses kita. Tuhan ingin melakukan sesuatu pada kita. Tuhan ingin mengubah hidup kita. Mengubah pikiran kita. Mengubah hati kita. Sehingga pada waktu Tuhan menjawab doa kita, kita sudah siap mengalami satu revival dan kemenangan. Saya mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah jawaban dalam setiap pergumulan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku
maka aku akan menjawab. Saudara, ayat ini saja kalau kita pegang, sudah merupakan satu jawaban. Tuhan nantang kita, berserulah kepadaku. Saudara, bagian kita tuh berseru, saudara. Bagian Tuhan itu menjawab. Tuhan nantang pada kita, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Bahkan aku akan memberitahukan kamu hal-hal yang besar yang tidak pernah kau pahami. Saudara, berarti Tuhan itu adalah jawaban atas pergumulan kita. Kalau kita berseru kepada Dia, saudara. Oleh karena itu, 3 hal kita perlu lihat. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita. 1, kita harus memiliki kehidupan doa. Firman Tuhan Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saudara, untuk mendapat jawaban Tuhan ada bagian kita. Di mana kita harus minta. Kita harus cari Tuhan. Kita harus ketoklah pintu. Maka Tuhan akan memberikan. Tuhan akan membukakan. Tuhan akan memberikan. Di dalam doa itu ada harapan. Di dalam doa itu ada jawaban. Di dalam doa itu ada kepastian. Saudara, yang kedua, kita harus memiliki kehidupan iman. Saudara. Ya, Yesus berkata, ia berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20. Saudara, imanlah yang membuat Allah menjawab doa kita dan membuat kita berkenan pada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin seorang itu berkenan pada Allah. Dan iman jugalah yang dikatakan bahwa iman ini yang bisa mengalahkan dunia. Saudara, dunia ini berarti dengan segala macam persoalannya. Saudara, kalau dunia saja bisa dikalahkan, apalagi persoalan kita. Saudara. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban di atas pergumulan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh menggantungkan iman kita kepada Dia. Yang ketiga, miliki kehidupan yang bertindak, saudara. Kita jangan menjadi orang yang malas, ya, yang tidak agresif, ya. Kita yang keadaannya kita cuma santai, ya, kita menerima, ya, keadaan yang menerima, ya sudahlah, biarkan mau gini mau apalagi. Sudah capek berdoa, saudara. Enggak, kita harus punya agresif, saudara. Kita harus bertindak. Kita kalahkan. Bahkan ada Yesus berkata jenis ini harus dikalahkan dengan doa puasa. Ayo, jalani dengan doa puasa. Saudara, dikatakan, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Saudara, doa dan iman memang menjadi bahan utama. Doa dan iman memang menjadi bahan utama. Namun untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan, saudara, kita harus bertindak. Ada perbuatan, tindakan untuk percaya, tindakan kita untuk mengucapkan kata-kata kita, tindakan kita untuk melangkah seperti perempuan yang mengalami 12 tahun berdarah. Dia tidak ada harapan. Dia sudah berusaha, tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi dia tidak mau kalah dengan persoalan. Dia agresif. Dia berkata-kata. Dia merangkak, dia berjalan. Asal jamah jubahku, aku sembuh. Dia berjalan mendekati Yesus. Ada iman, ada doa, ada sesuatu yang diucapkan. Ya, dia melangkah, saudara. Kalau itu kita lakukan, saudara, maka percayalah. Maka 3 hal ini, doa, iman, dan tindakan merupakan satu jawaban. Doa plus iman plus tindakan adalah jawaban. Saudara lihat Hana yang mandul. Ya, dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh agresif, ya,
ada perbuatan, ada tindakan, ya. Dia lakukan sampai dia mengikat satu perjanjian bernasar kepada Tuhan. Dia sampai lakukan itu dan dia dikabulkan doanya. Kita lihat bagaimana Daniel juga begitu. Dia ada tindakan, ada doa, ada iman, ada percaya. Dimasukkan gua singa tidak takut, dia percaya, dia andalkan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego juga demikian. Masuk dapur api, tapi dia tetap percaya. Tuhan inginkan kita punya doa, iman, dan tindakan seperti ini. Punya iman seperti mereka ini. Ayo, kita lihat Hizkia yang sakit. Saudara. Tidak ada harapan, Tuhan sudah memvonis dia mati. Tapi akhirnya dia sembuh. Kenapa? Dia ada doa, percaya bahwa Tuhan adalah jawaban hidup kita. Saudara, Tuhan firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan menjaga jalan keluar masuk kita. Kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan sanggup memberikan pertolongan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Seperti halnya Raja Daud. Raja Daud ini memiliki banyak panglima yang tangguh, dengan wilayah pemerintahan yang luas, kekayaannya berlimpah-limpah. Namun di mana letaknya kekuatan Raja Daud yang sesungguhnya? Apakah pada panglimanya? Apakah pada kekayaannya? Apakah pada kekuasaannya? Kekuatan Daud yang sesungguhnya adalah saat Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga di dalam Mazmur dikatakan, Daud menegaskan bahwa waktu Daud mengalami dia dikejar-kejar musuhnya sampai dia dilepaskan dari Saul, Daud menyampaikan satu perkataan ya, di dalam Mazmur 18, yaitu dia berkata, aku sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, ya Tuhan. Engkaulah bukit batuku. Engkaulah kubu pertahananku. Engkaulah penyelamatku. Allahku, gunung batuku. Tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku. Kota bentengku. Saudara. Inilah yang Daud sebutkan sebagai nama Tuhan. Kenapa? Dia tahu Tuhan adalah jawaban di dalam setiap kesesakan dalam hidupnya. Dia berkata, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuh. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadamu sampai di telinga. Saudara, padahal Daud ini memiliki panglima perang yang handal, pahlawan yang terlatih, tetapi di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap pergumulan dalam hidupnya yang begitu berat, Daud justru tidak mengandalkan panglima perang, pahlawannya, kekayaannya, kekuatannya, tetapi dia justru berseru pada Tuhan, gunung batunya dan perisainya, karena Tuhan adalah jawaban dalam hidupnya. Saudara, melalui jatuh bangunnya Daud dalam perjalanan hidupnya, kita belajar jangan kita memakukan diri pada masalah kita. Jangan terpaku kepada masalah kita. Sesungguhnya kalau kita terpaku pada masalah kita tidak akan pernah berhasil. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan hikmat kekuatan diri sendiri. Juga tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah kita tidak akan pernah tuntas dengan kekuatan hikmat kita sendiri. Jangan menyadarkan kita pada kekuasaan kita, kelimpahan kita, saudara. Itu semua bukan jaminan. Dari sedemikian rupa tantangan yang dihadapi Daud, kita belajar bahwa kesetiaan Tuhan
tidak pernah berubah untuk menyertai kita. Hanya kepada Dialah kita dapat bersandar, mempercayakan segala masalah kita pada Tuhan. Andalkan Yesus di dalam hidup kita, langkah hidup kita, karena Dialah sumber jawaban dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kita harus tahu, setiap masalah itu tidak pernah datangnya itu memberitahu pada kita. Setiap masalah itu kadang-kadang kita harus sikapi dengan benar atau salah. Itu tergantung dari kita. Kalau kita menyikapi masalah itu dengan pikiran, perkataan, perbuatan yang benar, maka akan terselesaikan. Tapi kalau kita kebanyakan mempunyai pikiran, perkataan, perbuatan yang salah, apapun masalah kita, saudara, camkan dalam diri kita, Yesus jawaban dalam hidupku. Saudara, kita lihat bahwa persoalan itu tidak pernah ada pemberitahuan. Saudara ingat ketika di dalam Kisah Rasul, ketika kepala penjara yang terjaga dari tidurnya, dia melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya, dia ingin bunuh diri, karena dia menyangka bahwa orang-orang sudah keluar dari melarikan diri orang-orang hukuman. Saudara, kita lihat kalau kita memperhatikan firman ini, bahwa persoalan itu hadir di luar perkiraan kita. Kadang-kadang persoalan datangnya tidak setahu kita, ya. Tidak menurut pikiran kita, tiba-tiba terjadi. Saudara, apa dilihat oleh kepala penjara? Di luar perhitungan, dia sudah kunci semua. Ternyata begitu dia bangun, dia pintu terbuka. Dia saking ketakutannya, saudara. Dia anggap semuanya sudah beres. Dia anggap semuanya sudah aman. Saudara, kadang-kadang kita menganggap semua kehidupan kita sudah aman. Kita menganggap kita semua sudah beres. Tapi ternyata terjadi satu masalah dalam hidup kita. Saudara, apa yang dilakukan dia? Saudara, kepala penjara ini ketakutan, saudara. Karena dia tahu kalau dia ini sampai terlepas, saudara, ini persoalan yang menekan jiwanya, saudara. Dia akan mengalami tekanan jiwa yang begitu besar, kegoncangan jiwa, saudara. Karena itu dia dikatakan dia ingin menghunus pedangnya, dia sampai mau bunuh diri. Karena apa? Dia mengalami depresi yang berharap. Saudara, dia akan kehilangan pekerjaan, dia akan tidak percaya, dia akan menerima hukuman, saudara. Tetapi saudara, kita lihat bahwa Tuhan adalah jawaban. Ketika Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, waktu dia menghunus pedangnya. Kami semua masih ada di sini. Saudara, kemudian dia melihat itu semua, dia merasa lega, saudara. Dan akhirnya menurut ceritanya, dia sampai berkata, apa yang harus aku lakukan? Dengan gemetar dia bilang, supaya aku bisa selamat. Dan Paulus berkata, percayalah pada Tuhan, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, dan akhirnya ada satu penyelesaian. Dia dan seluruh keluarganya semuanya dibaptis, saudara. Satu orang diselamatkan, seisi rumahnya dibaptis. Saudara, kita lihat bahwa segala sesuatu di dalam Tuhan itu ada penyelesaiannya. Saudara, oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, saudara, di akhir-akhir menjelang akhir tahun 2023 ini, ayo saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, hanya satu camkan di dalam hidupmu, hanya Yesus jawaban hidup kita. Oleh karena itu, pada sore hari ini saya mau berdoa untuk saudara semua yang ada di sini, yang setia mengikuti Zoom. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, masalah ekonomimu, masalah rumah tanggamu, masalah keluargamu, masalah anakmu, persoalan-persoalan yang
sudah sepanjang tahun 2023 ini saudara sudah doakan dan belum ada jalan keluar, percayalah hanya Yesus jawaban dalam hidupku. Saudara pegang itu dengan doa saudara, yakin dengan iman dan hati yang percaya, bertindak sungguh-sungguh, maka tidak ada jalan lain. Seperti Daud, kita akan akhirnya berkata, kita semua akan nanti berkata bahwa tidak ada pertolongan lain selain dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan, hanya nama Yesus. Oleh karena itu saudara, percayalah, berkat Tuhan akan membawa engkau berhasil. Berkat Tuhan akan menyembuhkan segala sakitmu. Berkat Tuhanlah yang akan menyembuhkan segala sakitmu, keluargamu, memulihkan keluargamu. Apapun yang menjadi beban doamu, saudara, tahun ini akan menjadi tahun jawaban doa, karena hanya Yesus jawaban dalam hidupku. Amin.